Puji nama Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan Februari tahun yang baru ini. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau pagi hari ini, mari kita tanggalkan segala beban hidup kita. Kita mau tanggalkan segala hal yang merintangi kita. Kita mau pagi hari ini fokus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pemasmur katakan, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan puji-pujian, dalam pelatarannya dengan ucapan syukur. Biarlah setiap pagi hari ini kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita, kita akan menyembah Dia. Mari berikan waktu yang terbaik buat Tuhan saat ini. Berikan pujian yang terbaik saat ini bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Jauh Tuhan, yang dekat, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Layaklah seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Masuk dalam tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bersama sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami rindu memberikan pujian syukur kami Tuhan. Karena Tuhan baik, sungguh baik, sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala karya-Mu dan pekerjaan tangan-Mu Tuhan, yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
setiap luka disembuhkan, setiap yang berdebar berat Kau berikan kelegaan dan kelepasan. Lebih dari segalanya Tuhan, Kau yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah Kau disukakan dengan puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terus menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan siapkan persembahan kita. Sehingga persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi juru-juru di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Engkau Tuhan Immanuel yang senantiasa ada menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami, beri kami hikmat-Mu untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan melangkah, melewati hari-hari kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kami mengucap syukur kalau kami boleh terima keselamatan dari-Mu Tuhan. Tanpa Engkau memandang setiap kami, Engkau tidak memandang rupa, Engkau tidak memandang kaya, Engkau tidak memandang yang kami bisa, tapi Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, Insya Allah bisa dikasih dengan Tuhan. Saya pakai Saya bersyukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sebab seminggu ini saya tidak enak badan, sakitnya luar biasa. Jangan bilang apa, tidur manis saja, bilang buru-buru manis, meringis terus sepanjang hari karena pegelnya luar biasa. Lalu mereka langsung memvonis, nafsu makannya ada enggak? Penciumannya ada enggak? Saya bilang, waduh kok semuanya langsung begitu. Enggak tanya Abi kenapa sih masalahnya. Bilang saya ini korban semangat jadi artis. 2 hari 2 malam 1 hari di pinggir danau jadi kena angin yang begitu luar biasa. Ternyata jadi artis itu tidak mudah. Saya syuting untuk 4 episode, sementara Sekar syuting untuk 2 episode. Jadi ternyata diulang-ulang sampai akhirnya kaku semua badannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan mengambil tema menikmati damai sejahtera. Mari kita membaca ayatnya 2-3. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, hari-hari ini adalah damai sejahtera, itu adalah sesuatu yang langka untuk bisa kita nikmati. Di tempat kami asal jam 5:30 ada pengeras suara, pasti orang sudah kaget. Hampir setiap hari. Belum lagi berita-berita mulai ada pencurian, mulai ada maling jam 5 pagi berkeliaran. Saudara, apakah ini akan terus menikmati damai? Tuhan katakan di sini menikmati damai sejahtera menjadi satu barang langka bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang saya alami dengan sakit itu juga sehariannya mestinya tidak bisa menikmati damai. Istri saya juga nggak enak badan, anak saya juga. Nah saudara, dalam kondisi seperti ini tetapi Tuhan berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Itu berarti Yesus memberikan damai sejahtera bukan karena sesuatu yang dimiliki, bukan karena sesuatu yang dipunya, tetapi hanya satu hal saja, ketika orang itu memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Ada mungkin yang masih ingat lagu ini, yang sudah lama, yang masih baru mungkin bisa belum pernah dengar lagu ini. Mungkin Bapak Gembala lebih mengenal lagu ini karena ini lagu-lagu pujian lama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Jarang sekali yang ini dinyanyikan. Andai saja pujian ini sudah ada diciptakan waktu zaman Yesus sudah masih ada di dunia ini, tentu ini menjadi lagu favorit. Bagaimana saat begitu banyak orang mengerumuni Yesus, saat begitu banyak orang mengagumi Yesus, kemanapun Yesus pergi, orang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Termasuk pada saat itu, saudara, dan setiap orang yang mendengar bahwa Yesus akan lewat ke satu tempat, pasti mereka sudah berjejer di tempat itu. Pasti mereka sudah menantikan, sebagaimana Bartimeus yang menantikan, sebagaimana orang-orang lain yang menantikan. Dan kita bisa membayangkan waktu mendengar bahwa Yesus lewat di situ, semua berpaling. Dan waktu melihat Yesus, dia akan berkata, itu dia. Betapa senangnya. Lagu kebanggaan, tenang dengan Tuhan. Mereka tidak memikirkan banyak hal, tapi mereka memikirkan bagaimana bertemu Tuhan, bagaimana menikmati Tuhan, dan bagaimana damai sejahtera itu bisa dia nikmati di dalam hidupnya. Nah saudara, seorang wanita yang mengalami
pendarahan selama 12 tahun. Alkitab mencatat tentu dia sudah mengalami putus asa yang begitu luar biasa. Hartanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada lagi, dan penyakitnya tidak sembuh. Dan dia waktu itu juga sama bergumul, sudah menghabiskan semuanya. Dan dia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ. Saudara, yang menjadi penderitaan sebenarnya bagi wanita itu bukan masalah pendarahannya, bukan masalah penyakitnya yang tidak sembuh, tetapi yang sangat menderita bagi perempuan itu adalah tuduhan orang bahwa pada waktu itu kalau pendarahan dan sakit tidak sembuh itu karena kutuk, itu karena persoalan, itu karena dosa. Belum lagi yang lain, ketika dia mau lewat orang harus pinggir. Kenapa? Karena haram untuk bersentuhan dengan dia, karena haram untuk menyentuh tubuhnya, maka dia menjadi najis juga. Saudara dikasih dalam Tuhan, sementara dalam hatinya sudah punya damai, saya mau bertemu dengan Tuhan. Di sisi lain dia harus berpikir ulang bagaimana cara bertemu dengan Yesus. Dari depan tidak mungkin, sebab kampung yang kecil itu pasti sudah mengetahui semua bentuk tubuhnya, sudah mengetahui siapa dia, disembunyikan seperti apapun. Sehingga dia sadar tidak mungkin bisa mendekat, dia sadar tidak mungkin bisa bertemu dari depan. Kenapa? Karena kalau saja orang tahu bahwa dia menampakkan diri, dia berlari, bukan hanya sekedar dia akan diwasingkan, tetapi lebih parah lagi dia pasti dilempari dengan batu, karena jelas dia melanggar keputusan. Satu-satunya cara adalah dengan berdandan sedemikian rupa sehingga semua orang tidak mengetahui identitas dia, bentuk tubuhnya. Sementara kita kan pakai masker saja saya masih kenal. Kenapa? Karena sudah tahu. Tapi kalau kita melihat perempuan ini, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia begitu luar biasa. Tapi satu hal yang ada di dalam dirinya adalah ada perasaan damai sejahtera ketika dia mendengar Yesus mau lewat, ketika dia mendengar Yesus sedang lewat, dia mulai damai sejahtera dan dia mulai berpikir, asal aku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari mana dia punya ide asal ku jamah jubahnya saja? Bahwa dia punya pemahaman Yesus yang berkuasa itu tahu betul keberadaan dirinya. Dia tidak lagi menghiraukan orang yang ada, tapi dia katakan asal ku jamah jubahnya saja, dia pasti sembuh. Maka dia lari, dan waktu dia berlari, dia sementara menyentuh jubahnya. Alkitab mencatat tiba-tiba perempuan itu menjadi sembuh. Tetapi pada waktu itu yang terjadi adalah tiba-tiba Yesus berhenti dan berpaling ke belakang, lalu bertanya, siapa yang menyentuh jubah aku? Saudara dikasih dalam Tuhan, wajar murid-murid berkata, guru, jelaslah banyak yang menyentuh kok. Kita kan berdesak-desakan, menyentuh itu biasa guru, wajar. Tapi Yesus bilang tidak, sebab ada kuasa yang keluar dari diriku. Saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata tidak jaminan yang dekat dengan Tuhan. Ternyata tidak jaminan yang begitu sentuhan dengan Allah. Dia menerima kuasa Tuhan. Yang bersama dengan Tuhan tidak berdampak bahwa ada kuasa keluar dari Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka bersentuhan, tetapi mereka sama sekali tidak mengakibatkan kuasa Yesus keluar dari tubuhnya. Tapi seorang perempuan yang termarginalkan, seorang perempuan yang sudah tidak dihitungkan lagi, yang ketika menyentuh jubah Yesus, Alkitab mencatat dia mengalami kesembuhan yang begitu luar biasa. Dalam keheningan dan ketakutan itulah perempuan itu tersungkur dan mengaku di depan Yesus bahwa saya yang menyentuhnya. Semua orang hening, semua orang menanti apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Hanya ada satu pilihan saja sebenarnya, dilempar dengan batu
atau dia dikucilkan sama sekali, itu tidak mungkin karena dia sudah berbuat kesalahan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi perhatikan, Yesus tidak memarahi perempuan itu, tetapi dia berkata, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata kita melihat hal yang begitu luar biasa. Ketika damai sejahtera muncul di dalam kehidupan orang itu, itulah awal dari pemulihan, itulah awal dari kesembuhan, itulah awal dari shalom. Sebab shalom bukan hanya berbicara tentang selamat, shalom itu berbicara tentang damai sejahtera, shalom itu berbicara tentang hasil panen yang melimpah, shalom itu tentang segar bugar tubuh yang diberkati, shalom itu dalam bahasa Jawanya gemah, ripah, loh cinawi, toto, titi, tentrem, terto, raharjo. Artinya apa? Ya, pokoknya panjang artinya. Saudara, itu shalom. Jadi perhatikan di sini, ternyata begitu kita menikmati Tuhan, mampu menyentuh Tuhan, ada shalom di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pergilah ke dalam damai sejahtera. Saudara, Alkitab bilang begini, pergilah dengan selamat. Saudara, dalam teks Yunani, kata ini pergilah dengan selamat, harusnya dia menggunakan go and iron. Tetapi dalam Alkitab ini, dia tidak menggunakan go and iron, tetapi menggunakan go as iron. Bukan pergi seperti orang yang selamat tinggal, tetapi pergilah ke dalam. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, go as iron itu artinya pergilah ke dalam selamat atau pergilah ke dalam damai sejahtera. Bukan salam perpisahan. Jadi kalau kita belajar tentang firman ini begitu luar biasa. Kalau kita ingin menikmati kesembuhan, kalau kita ingin menikmati pemulihan, kalau kita ingin menikmati damai sejahtera, tidak boleh hanya sekedar menunggu. Tetapi Alkitab bilang, firman Allah katakan, pergilah ke dalam. Ada satu tindakan yang harus kita lakukan untuk pergi dan menikmati damai sejahtera itu. Seperti orang yang suruh pergi ke sebuah rumah, pergilah ke sebuah rumah dan ada di pintu, maka dia harus buka pintu dan kemudian baru masuk. Dia bukan pergi untuk pergi jauh, tetapi pergi supaya betul-betul bisa menikmatinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di situ, kenapa? Pergilah ke dalam kerajaan damai sejahtera. Mungkin hari ini kita menghadapi persoalan yang sama. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini berada dalam kondisi yang terpuruk lahir dan batin. Berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang terasa semakin memburuk. Bahkan mungkin kondisi yang membuat kita kadang merasa semakin kecil. Apalagi kayak saya sudah kecil, nanti kok kecil mana. Saudara dikasih dalam Tuhan. Maka saya bersyukur ketika pagi tadi kok santai nggak pagi hari, santai Pak, ayo antar saya. Dan ternyata hari ini justru malah saya bisa sehat di sini. Sudah dikasih dalam Tuhan. Coba kalau manjakan di rumah, bisa saja saya punya alasan gak sempat sakit, tapi berangkat justru sehat. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan di sini, ketika dalam kondisi seperti itu, kita belajar untuk mengimplementasikan apa yang dilakukan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu. Yakni apabila kita menjamah Tuhan, apabila kita menjamah Tuhan dengan iman, mengizinkannya melakukan mujizat di dalam situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan akan mengajak kita keluar dari posisi yang berkubang dengan takut. Tuhan akan mengajak kita keluar dari posisi yang membuat kita berkubang dengan khawatir. Tuhan akan membuat kita, mengajak kita keluar dari posisi yang berkubang karena gelisah. Biarlah Obi Mesak saja yang gelisah hanya melihat semut merah. Tapi kita yang di sini tidak perlu gelisah. Kita punya Tuhan. Mau apapun yang terjadi, Tuhan yang menjadi hakim kita. Itu prinsip dalam kehidupan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya orang kalau saya pakai gini pun orang ini pendeta aneh-aneh. Ya memang saya mah aneh.
Kenapa? Bukan apa-apa sebenarnya, kalau diberitahu kan lucu juga. Saya alergi kalau kena AC dingin. Jadi saya tetap pakai begini. Masa harus belak-belakan gitu ya? Maaf ya, saya pakai gini ya sudah. Ya saudara, ya sudah, tidak masalah orang bilang apa-apa. Guru bahasa Indonesia saya mengajarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Berlalu apa berlaku? Berlalu. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Apabila kita menjawab, maka perhatikan, Tuhan akan masuk membawa kita ke dalam damai sejahtera. Perhatikan di situ, damai sejahtera. Belum disembuhkan loh waktu perempuan itu punya damai. Dia belum menikmati kesembuhan. Waktu dia berkata asal ku jamah jubahnya saja, dia sudah hayam. Dia belum sembuh. Cuma permasalahannya membutuhkan tindakan iman untuk menikmatinya. Maka dia rela mengubah bentuk tubuhnya, membuat orang lain tidak tahu, dan dia rela berlari asal ku jamah jubahnya. Walaupun semua orang tidak tahu, tetapi Yesus tahu betul kebutuhan damai sejahtera kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saat perjamuan terakhir, saudara, di saat dapat yang seharusnya tidak ada damai, waktu seharusnya tidak ada damai kan, waktu perjamuan terakhir itu. Kenapa? Karena Yesus mau pergi. Tapi Alkitab bilang begini, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Kenapa? Karena damai sejahtera dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu yang kedua adalah Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Kenapa bisa demikian? Karena dunia itu sebenarnya memiliki damai sejahtera menurut versinya. Dunia itu punya damai yang kalau manusia mengejarnya tidak akan pernah puas. Ada orang pengen kulkas, tetangganya sudah beli. Aduh, saya pengen banget nabung buat kulkas 1 pintu. Tetangga kita sudah nabung beli kulkas 1 pintu, tetangganya sudah yang 2 pintu. Jadi kita ngejar lagi kan? Ngejar lagi pengen 2 pintu. Kita nabung lagi supaya dapat kulkas 2 pintu. Tetangganya sudah yang 3 pintu. Kita berdoa lagi buat kulkas yang pintu semua. Tidak akan pernah dapat. Tidak akan dapat. Anak saya itu sampai tak tegur, kenapa? Dia punya kena penyakit, ada penyakit online, beli online. Hampir tiap hari paket. Sampai saya bosan nerimanya, tukang belinya paketnya. Saya bilang, ada buat saya enggak? Lah bapak enggak pernah pesen tiap hari. Sampai tak bilangin, nah, kalau kamu hemat saja sehari, 1 paket itu dapat 1 semen, 1 sak. Kamu 1 bulan tidak bikin kirim paket saja, sudah 30 sak semen. Maka tentu sudah bisa renovasi rumah itu. Dia bilang, kenapa dia penyakit? Kenapa? Karena bajunya itu sekarang itu tidurnya sudah nggak di kamar lagi, tidurnya di luar, kamarnya jadi tempat baju. Apakah dia puas? Gak juga ternyata. Itu dunia memberikan kepuasan. Coba manusia juga, mau dandan kayak apa? Pengen puas rambut diikat? Gak bisa. Yang lain ada ikatnya 4, ada ikatnya 5. Kita kapan menjadi puas? Dan dunia akan memberikan sesuatu yang membuat kita tidak akan pernah puas di dalam hidup ini. Itu versi dunia. Dan Tuhan memberikan versi yang berbeda. Sudah dikasih di dalam Tuhan. Maka dunia menawarkan sesuatu yang materi, yang membuat seolah-olah orang itu bisa puas. Kita mau beli kendaraan, kita mau beli terus, ditawari berbagai macam. Nah, untuk itu sudah dikasih di dalam Tuhan Yesus. Semua itu hanya sementara. Semua itu tidak kekal. Semua terus akan membuat ketagihan dan kemudian berakhir ketidakpuasan. Yang menikmati jaket yang saya miliki itu, saya punya jaket bagus Persib Bandung, hobi saya. Ya, baru baju-baju dari Bandung gak kumpulin, jaketnya juga. Terakhir yang menikmati tikus begitu. Saking tidak pernah dipakainya, ternyata sudah bolong dimakan tikus. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di situ, damai sejahtera menurut Tuhan tidak tergantung kepada apa yang dimiliki secara duniawi. Damai sejahtera tidak dimiliki kepada siapa yang ada di sekeliling kita,
tetapi damai sejahtera ketika kita bisa memiliki Tuhan. Dan itu yang Allah bicarakan, damai sejahtera yang kuberikan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Itulah makanya orang yang percaya kepada Tuhan dalam kondisi seperti apapun, dia tetap akan menikmati damai sejahtera itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, damai sejahtera adalah damai sejahtera yang mendalam dan tetap. Saya nggak kelihatan juga. Dan tetap damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita punya damai sejahtera karena memang kita punya Roh Kudus. Ketika ada persoalan dalam Filipi pasal yang keempat mengatakan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikirannya. Artinya bagaimana? Yang pertama, jika kita kewalahan, kita punya seorang penghibur. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan engkau, dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, penghibur dalam bahasa Yunani artinya parakletos, seorang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Seorang yang dipanggil untuk menolong seseorang. Seorang yang dipanggil untuk memberikan petunjuk dalam seseorang ketika dia menghadapi apapun juga di dalam segala sesuatu. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita kepada kuasa Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada pengorbanan Yesus, kepada kesetiaan Tuhan. Sehingga ketika kita menikmati Roh Kudus, ketika kita berada di dalam kewalahan di dalam hidup ini, kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Kita hanya bisa katakan kepada Yesus, minta supaya Roh Kudus memang mengalir di dalam kehidupan kita. Berapa banyak hari-hari ini orang tidak lagi menyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Berapa banyak orang hari-hari ini yang tidak lagi suka, bahkan mungkin hanya setahun sekali saja pujian mengatakan mengalirlah di dalam hidup. Mari masuk Roh Kudus. Setiap hari yang kita gumulkan adalah masalah kebutuhan hidup, masalah itu, masalah ini, masalah yang lain. Padahal kata Tuhan, semuanya itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa kita menjadi gelisah? Bukankah Tuhan bilang kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan Tuhan tambahkan. Yang membuat kita tidak nyaman adalah kegelisahan kita. Karena obsesi kita, pikiran kita dipenuhi bukan sesuatu yang sifatnya rohani, tetapi kadang ketidakpuasan yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka gelombang damai sejahtera itulah yang akan masuk di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya dituntut oleh Roh Kudus? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari Yesaya pasal yang ke-55, dikatakan di sana bahwa yang pertama mendengarkan, menyendengkan telinga dan mendengarkan. Hari-hari ini justru dalam kondisi seperti ini, bukan semakin banyak orang yang menyukai firman Tuhan. Dulu sebelum ibadah diadakan offline lagi, orang banyak bertanya, Pak rasanya haus banget ya, kapan ya ada ibadah rindu? Begitu sudah dijadwal, ini sudah ada ibadah, aduh Pak sudah terlanjur punya kegiatan pagi, gaya doang. Saudara, nanya kapan jadwal ibadah, dikasih jadwal nggak datang juga. Jangan gini orang, tapi saya bersyukur ada jemaat yang jauh justru malah datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saat kita mendengarkan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, berdoa, lalu kemudian merenungkan firman Tuhan yang dikhotbahkan dan sebuah karya-karya Tuhan, maka pada saat itulah Roh Kudus akan masuk ke dalam kehidupan kita dan akan melimpahkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Orang akan heran, kok kelihatannya gelisah, kok kelihatannya tenang, kan harusnya tidak damai. Tapi kenapa bisa damai? Disinilah yang membedakan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, kita mau belajar di sini. Kapan mendengar firman Tuhannya? Ke tempat kerja,
mungkin mendengar firman Tuhan waktu kita ada di jalan, mendengar firman mungkin waktu sedang dalam perjalanan. Hidup kita dipenuhi oleh sukacita, saudara dikasih di dalam Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus akan menuntun kita keluar dari setiap tekanan hidup kita. Saudara perhatikan di sini, apa sih yang membuat kita tidak damai sejahtera? 10 pengintai dengan 2 pengintai diberikan tugas ke tempat yang sama, kepada persoalan yang sama, membawa hasil yang sama. Tapi ada 2 versi penilaian. Yang 10 pengintai sama negeri itu berlimpah dengan susu. Tetapi yang 10 pengintai memutuskan kita tidak akan pernah masuk ke tempat itu. Karena mereka adalah kota yang berkubu. Mereka seperti raksasa keturunan Enak, sementara kita seperti belalang. Saudara, sementara Yosua dan Kaleb, dia punya pemahaman yang begitu luar biasa. Bukan kepada raksasanya, tetapi dia lebih percaya kepada Tuhan yang sudah menuntun dia. Raksasa keturunan Enak. Enak dalam bahasa Ibrani itu artinya rantai kalung yang mengikat leher, yang membuat orang tidak bisa bergerak. Hari-hari ini kita mungkin tidak menghadapi raksasa itu, tapi seringkali kita juga menikmati raksasa yang melingkari leher kita seperti rantai besi yang membuat kita sesak, yang membuat kita tidak bergairah, yang membuat kita tidak bisa bernapas dengan lega. Tapi Kaleb bilang begini, kita akan masuk, sebab Allah mereka sudah tidak ada, dan mereka akan kita telan habis. Kalau tadi menggunakan hiperbol, sama Yosua dan Kaleb juga menggunakan hiperbol juga. Mereka akan kita telan habis. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan apa yang membuat kita tidak sejahtera. Apa yang membuat kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Seringkali raksasa keturunan Enak itulah yang melingkari leher kita, yang membuat kita berbungkuk, yang membuat kita tidak bisa tegak, yang membuat kita selalu membuka telinga terhadap suara yang melemahkan. Untuk itu saudara, mari belajar selaras dengan panjang gelombangnya itulah yang akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu saat kita masuk ke dalam damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Raja Damai itu bagi kita. Cara untuk masuk ke dalam damai sejahtera yaitu dengan menjaga hati agar tidak gelisah dan tidak gentar. Syaratnya hanya 2 saja kok. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Maka damai sejahtera itu yang akan memenuhi hidup kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memelintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata memerintah menggunakan kata brebeu. Artinya kata brebeu itu artinya berarti harus mengizinkan. Perhatikan, damai sejahtera tidak hanya ujug-ujug bisa masuk, tetapi damai sejahtera akan masuk di dalam hidup kita kalau kita mengizinkan damai itu masuk di dalam hidup kita. Perempuan itu sama sekali tidak mau harusnya damai, tapi dia mengizinkan damai begitu mendengar tentang Yesus akan lewat di dekat rumahnya. Nah, mari kita mau belajar selaras dengan panjang gelombangnya. Izinkan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, yang terakhir, mari kita belajar untuk masuk ke dalam kesempurnaan. Kita kembali kepada kisah wanita yang mengalami pendarahan tersebut. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia sudah sembuh. Ketika dia menyentuh, dia sudah sembuh. Tetapi Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Selesai. Harusnya kalimatnya sampai di situ. Tetapi Yesus bilang berikutnya adalah, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Waktu dia menyentuh itu sudah sembuh. Tapi Yesus masih bilang, pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Ini kan yang harusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Yang kadang kita kurang jeli kenapa Yesus mengucapkan seperti itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalimat yang dipakai pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu itu, saudara kadang ini menggunakan kata perfect tense, waktu yang sudah lampau tetapi masih berlaku. Artinya
Perempuan itu sudah sembuh, dan waktu Yesus ngomong pun sudah sembuh, masih sembuh. Tapi Yesus tidak hanya menginginkan kesembuhannya sampai waktu itu. Waktu dia dipulihkan dari pendarahannya, bukan hanya penyakitnya yang dipulihkan, tapi reputasinya di masyarakat dipulihkan, harga dirinya dipulihkan. Tentu dia memiliki satu kesempatan untuk bergaul dengan yang lain, sama dipulihkan. Jadi kalau Yesus memulihkan kita, bukan hanya sekedar diselamatkan, bukan hanya sekedar disembuhkan, bukan hanya sekedar diberkati, tetapi Yesus mau kita holistik di dalam pemulihan yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itulah makanya kalimat berikutnya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Engkau menggunakan kata present tense, waktu sekarang. Artinya kalau kalimat itu dirangkai dalam kalimat yang benar-benar, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita belajar, mari kita baca bagian yang terakhir ini. Jadi Yesus sedang berkata demikian. Mari kita baca 2-3. Engkau sudah sembuh, masuklah ke dalam damai sejahtera, tinggallah di dalam damai sejahtera, maka kesembuhanmu akan tetap untuk selamanya. Yesus sedang mengajarkan begitu. Engkau sudah dipulihkan, tinggallah di dalam damai sejahtera, masuklah ke dalam damai, tinggallah di dalam damai, maka pemulihanmu itu akan berlaku untuk selamanya. Engkau sudah diberkati. Kalau engkau diberkati, masuklah ke dalam damai itu, lalu tinggallah di dalam damai itu, maka berkatmu itu akan selama-lamanya. Tuhan selalu mengatakan ingin kita itu menikmati Tuhan, bukan saat itu saja, bukan past tense, tetapi kita rindu oleh Tuhan. Engkau sudah sembuh, engkau sudah pulih, engkau sudah diberkati. Masuklah ke dalam damai sejahtera, tinggallah di dalam damai sejahtera, maka kesembuhanmu, pemulihanmu, kekayaanmu akan tetap untuk selama-lamanya. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya sekedar menyingkapkan rahasia untuk menerima kesembuhan. Yesus tidak hanya sekedar menyingkapkan rahasia untuk menerima pemulihan, keberkatan, tetapi Yesus juga rindu untuk kita itu tetap sembuh, tetap pulih, tetap diberkati dalam kesehatan yang holistik ilahi. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik bagi kita, yaitu agar kita berjalan dalam kesehatan ilahinya dengan masuk ke dalam damai sejahteranya dan tinggal di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau belajar, tapi saya rindu untuk membaca yang ini dulu. Engkau-nya diganti dengan saya, dan kita akan katakan bersama-sama. 2, 3. Saya sudah sembuh, masuklah ke dalam damai sejahtera. Saya tinggal di dalam damai sejahtera, maka kesembuhan saya akan tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita mau bersyukur dan kita mau menikmati perjamuan kudus, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tetap tidak mampu berbuat apa-apa. Tubuh Yesus yang akan kita nikmati adalah lambang persekutuan dan tubuhnya, supaya kita menikmati kelimpahan yang Tuhan nyatakan. Anggur adalah lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kita semua. Haleluya. Kami datang dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami siap untuk menikmati perjamuan kudus, dan biarlah firman Tuhan yang kita terhidup. Amin. Yang selamatkan. Mari semua dapat tugas perjamuan. Menyucikan dan menebus hidupku. Ku akan buat pengorbananmu. Maha mulia dan berikannya karena kasih.
besar murah kasih-Mu, Kau beratkan hidupku. Sebagai ganti dosaku, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat keselamatan. Mau ingat dan teringatlah Yesus. Baik saudara, mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan untuk kita. Dia sudah menderita, bukan hanya sekedar menderita, tetapi semua penghukuman itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib, supaya kita dipulihkan, kita dibenarkan, kita disucikan, kita diberikan kekuatan yang baru. Karena Tuhan bilang, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari nikmati bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Cawan ini berisi anggur, lambang dari darah Yesus yang kita. Darah yang sudah menebus kita, darah yang sudah menyucikan kita, darah yang sanggup membebat hati dan pikiran kita, darah Yesus yang sanggup melindungi kehidupan kita. Maka kita percaya ketika darah Yesus kita nikmati hari ini, perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kehidupan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya memulihkan, bukan hanya memberkati, tapi Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang berbeda dengan yang dunia berikan kepada kami. Kami bersyukur dan kami belajar Tuhan untuk tetap fokus kepadamu, supaya kami tetap menikmati damai itu. Dan kami berani berkata, kami sudah dipulihkan. Kami mau masuk ke dalam damai sejahtera, tinggal di dalam damai sejahtera, supaya pemulihan-Mu bagi kami sempurna dan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat semuanya, supaya apa yang menjadi firman-Mu digenapi, bahwa Tuhan memberkati kami dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa tetap bagi pemerintah kami, bangsa Indonesia ini. Kami tetap menyerahkan bangsa ini, dan dari tempat inilah kami melepaskan shalom atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Dengan hati yang penuh syukur dan damai sejahtera dari-Mu Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini.
Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat berlari minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.